warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umaya. Nama saya Anissa Alfiana Syuhada. Nama saya Irena Purain. Nama saya Dilan Rafa Agara. Nama saya Dinda Ulia Putri. Nama saya Dedina Rizky. Kami akan menjelaskan materi hari ini tentang kewajiban dan hak negara dalam demokrasi selama beberapa menit ke depan. Selamat menyaksikan. Apa sih demokrasi? Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Berarti bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang senantiasa diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi menjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Seperti yang terjadi sekarang, hak dan kewajiban manusia malah tidak diterima oleh pemerintah. Apa itu kewajiban dan hak negara dalam demokrasi? 1. Kewajiban negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara. 2. Hak negara mencakup hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengapa kewajiban penting dalam demokrasi? Yang pertama, demokrasi tidak hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab. Yang kedua, kewajiban warga negara adalah fondasi yang menjaga agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Yang ketiga, tanpa pemenuhan kewajiban, hak-hak dalam demokrasi dapat terancam atau tidak efektif. Jenis-jenis kewajiban dalam demokrasi. Yang pertama, ada sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka secara langsung atau melalui sistem perwakilan bebas. Yang ketiga, menekankan pada kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi warga negara Indonesia. Konsekuensi tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama, lemahnya legitimasi pemerintahan. Yang kedua, ketidakstabilan sosial dan politik. Yang ketiga, terancamnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, korupsi dan penyalahgunaan. Menguatkan kewajiban dalam demokrasi. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yaitu meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, sosialisasi nilai-nilai demokrasi, yaitu menanamkan pentingnya partisipasi, toleransi, dan tanggung jawab sejak dini. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif, yaitu memfasilitasi keterlibatan warga negara dalam berbagai proses politik dan sosial. Yang keempat, penegakan hukum yang adil, yaitu memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar kewajiban. Dan yang terakhir, membangun kesadaran kolektif, yaitu menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap negara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan histori, sosiologis, dan politik. Secara histori, dalam sejarah pemikiran politik barat, John Locke adalah tokoh penting yang mengemukakan gagasan tentang natural right, atau yang biasa disebut sebagai hak kodrati, yang meliputi hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis menjadi tonggak munculnya hak sipil sebagai hak yang tak dapat diganggu-gugat oleh negara. Dan selanjutnya secara sosiologis. Gejolak sosial pasca reformasi di Indonesia menunjukkan adanya transisi nilai yang belum stabil. Masyarakat yang dulunya patuh kini menuntut banyak hal secara agresif. Fenomena latent conflict dan socio-cultural animosity menjadi indikator bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami keseimbangan antara hak dan juga kewajiban.
Next, politik. Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia. Amandemen Undang-Undang 1945 memperluas jaminan hak asasi manusia dan merumuskan kewajiban negara terhadap rakyat seperti perlindungan sosial, pendidikan, dan penghapusan diskriminasi. Ini menunjukkan pergeseran dari rezim otoriter menuju konstitusional demokrasi. Next, penerapan dalam kehidupan sosial politik. Implementasi hak dan kewajiban tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis. Kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut internalisasi nilai serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam aspek agama, negara menjamin kebebasan beragama, pasal 29. Tetapi warga negara juga wajib menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Penerapan dalam kehidupan sosial politik. Yang pertama, dalam pendidikan. Negara memberikan akses pendidikan gratis dan bermutu, namun warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan menaati peraturan sekolah. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Negara mengelola sumber daya demi kesejahteraan rakyat, sementara warga wajib membayar pajak dan ikut menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, dalam pertahanan dan keamanan. Warga negara harus siap terlibat dalam sistem pertahanan rakyat semesta sebagai bentuk bela negara. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah hak dan kewajiban tidak dapat dipandang sebagai dua hal yang berdiri sendiri. Dalam negara hukum dan demokratis, keduanya merupakan aspek integral dari kehidupan kenegaraan. Penerapan teori korelasi, prinsip timbal balik, serta landasan konstitusional membuktikan bahwa harmoni antara hak dan kewajiban adalah fondasi dari tertib sosial dan politik. Yang pertama, demokrasi akan rapuh jika warga hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Yang kedua, negara tidak bisa hanya menuntut kewajiban warga tanpa memenuhi hak-haknya. Oleh karena itu, harmoni hak dan kewajiban harus dijadikan pedoman dalam praktik kewarganegaraan yang aktif, bertanggung jawab, dan beretika. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.